Iya, iya. Apa toleransi bagi masyarakat Hindu Bali memang sejak sudah ada, sudah menjadi karakter. Betul. Ini kita sejarah toleransi di Bali ini mungkin seperti apa, Mas Koko? Kalau bicara sejarah toleransi di Bali, apalagi kita melihat jauh sebelum era Islam masuk ke Bali. Betul. Di Bali sendiri, yang pada saat itu kerajaan-kerajaan di Bali awal itu, di mana yang utamanya Prabu Dayana Warmadewa ini, juga sebenarnya toleransi itu sudah ada dan hidup saat itu. Artinya apa? Karena bagaimana beliau itu menyunting putri Jawa yang bernama Mahendra Datta, atau beliau yang di Bali disebut Gunapriya Dharmapatni. Beliau ini adalah adik dari Prabu Dharmawangsa Teguh, Raja Mataram kuno atau Raja Medang terakhir di Jawa. Sehingga dari perkawinan beliau berdua ini lahirlah Prabu Airlangga yang berkuasa di Kahuripan, Jawa. Nah, kenapa saya bilang beliau ini sangat toleransi itu sudah ada waktu itu? Bagaimana beliau mempersunting seorang Mahendra Datta yang menganut Buddha, menganut Buddha dengan beliau sendiri Prabu Daya ini Siwa sebagai Hindu. Nah, jadi maka sangat luar biasa sekali sampai dengan saat ini juga di Bali ini adalah yang dimaksud dengan Hindu Dharma ini kan adanya dari istilahnya percampuran saat itu antara Siwa dengan Buddha ini. Sehingga memang kalau bicara toleransi di Bali ini ya mulai dari awal zaman kerajaan awal itu sampai turun kemurun kemari itu ya sudah bertoleransi di Bali ini. Sudah sangat toleransi. Memang sudah ada pondasi. Pondasinya sampun ada, sudah ada. Sampun ada pondasinya. Begitu juga makanya beliau itu juga kalau kita tilik lagi dari peninggalan beliau lah itu juga sampun ada perpaduan tadi dengan Siwa, Buddha dan lain-lain sebagainya itu sudah ada. Memang dari awalnya itu sudah ada kerajaan. Sudah ada pondasi. Pondasinya sudah ada. Dari sejarah toleransi di sebelum Islam ini. Sebelum Islam. Nah, sekarang bergeser ke sejarah toleransi antara Hindu dengan Muslim. Nah, ini sangat menarik gimana uraiannya tentang toleransi atau terjalinnya toleransi antara umat Muslim dengan umat Hindu di Bali. Jadi kalau bicara persaudaraan umat Hindu dan umat Islam sendiri di Bali ini memang kalau yang melihat sendiri dari aspek sejarahnya tadi persaudaraannya yang paling tua lah gitu ibaratnya itu memang di Hindu dengan Islam. Karena kenapa? Samaton Hindu Bali ini sampai memberikan jejuluk atau julukan sebutan kepada orang Islam di Bali ini sebagai Nyama Selam. Itu gelar penghormatan untuk saudara-saudara Muslim di Bali yang diberikan oleh Samaton Hindu. Nah, ketika kita tilik mulai keberadaan bagaimana persaudaraan itu terjadi, tentunya kita bisa melihat dalam sejarah ketika saat itu Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk sebagai Maharaja memanggil Raja Bali yang berkuasa saat itu yaitu Dedalem Ketutun Lusir dari kerajaan Gel-Gel Glungkung saat ini. Beliau dipanggil ke Kedaton di Majapahit sana di Jawa, yang mana di sana juga diadakan pertemuan raja-raja istilahnya raja-raja persemakmuran lah gitu. Raja-raja yang dibawa ke Maharajaan Majapahit. Jadi semuanya datang ke sana. Begitu selesai acara di sana, beliau itu pulang ke Bali dari Kedaton Majapahit sana ke Bali. Kemudian sebagai tanda juga persaudaraan dan juga sebagai bagian dari wilayahnya, Raja Majapahit waktu itu menyerahkan 40 laskar Muslim betul. Untuk mengiringi beliau dalam ide dalam ini Bali ke Gel-Gel ini. Nah, dikawalah 40 pasukan ini ikut sampai ke Gel-Gel. Nah, ketika di Gel-Gel karena beliau ini sudah menyatakan sumpah setia kepada ide dalam untuk mengabdi menjadi pengikut atau parean beliau, sehingga berdiamlah para pasukan ini di wilayah Gel-Gel tadi dan menikah
dengan penduduk setempat dan bercampur baur, artinya berasimilasi di situ, melahirkan keturunan-keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi bagian keluarga besar dari Buryakeng Gelgel. Nah, dari situlah mulai persaudaraan ini mulai timbul antara Muslim dengan Hindu khususnya. Nah, itu kira-kira tahun berapa nih Mas? Itu kurang lebih sekitar di 1300-an, sekitar 1300. Jadi di era masa Jaya Majapahit itu sebenarnya. Nah, terus di sana begitu pula kerajaan-kerajaan atau puri-puri di Bali yang lainnya. Tidak hanya Puri Kelungkung. Juga yang seperti kita ketahui di Puri Pamunjutan di Denpasar. Juga begitu bagaimana dekatnya dengan Sameton di Kepawon, Muslim Kepawon, juga Semeton Bugis, Muslim di Benoa, Serangan, bagaimana mereka begitu guyup dan rukun. Terus kemudian perhatian dari Jok Pamunjutan kepada para Sameton Muslimnya itu sungguh luar biasa sekali di Bali. Bahkan Tiang sendiri pernah membaca sebuah naskah kuno di mana Sameton Muslim ini yang khususnya dari keturunan Bugis ini menciptakan sebuah masakan atau sajian yang diolah dari daging penyu untuk dipersembahkan kepada Raja Pamunjutan. Makanya dari sejarah itu yang kita kenal itu kan adanya lawar penyu ini cuma di Denpasar, di daerah lain tidak ada. Nah itu cikal bakalnya seperti itu tadi. Walaupun sekarang memang sudah tidak diperbolehkan lagi karena secara hukum sudah dilindungi. Gitu. Cuma kalau kita lihat dari sisi sejarahnya itu sangat dekat sekali. Gitu. Artinya mereka menganggap ide Cokorda Pamunjutan ini juga sebagai sesepuh mereka, sebagai tetua mereka dan raja mereka. Gitu. Sampai juga di Pamunjutan juga kalau kita boleh lihat di Setre Pamunjutan ada makam Raden Ayu Siti Khadijah yang merupakan kerabat dekat dari putri di Pamunjutan sendiri. Jadi sebenarnya bukti-bukti sejarah antara Muslim dan Hindu di sudah banyak sebenarnya. Nah kemudian untuk akulturasi antara Muslim dan Hindu ini kira-kira dari sisi apa saja akulturasinya? Antara Muslim dan Hindu. Iya. Jadi kalau dari kita melihat akulturasi ini juga yang sekali lagi saya salut kepada budaya, kepada tradisi Bali atau adat Bali yang mana mereka juga Sameton Hindu Bali itu dengan sistem yang sedemikian rupa. Itu kalau Tiang sendiri perhatikan. Jadi setiap kebajikan, setiap suatu energi vibrasi dari suatu kesucian lah bisa dibilang seperti itu mereka stanakan juga atau mereka linggikan dan hormati. Ambil contoh mungkin ada namanya Pura dalam Mekah yang tentunya ada sejarah dengan tokoh-tokoh Islam yang dihormati saat itu, sehingga menciptakan suatu akulturasi yang unik. Jadi Tiang pernah mendengar cerita di sana bahwa di pura tersebut juga memiliki kekhasan yang unik yang tidak dimiliki oleh pura-pura lain di wilayah Bali. Ambil contoh seperti pura tersebut menghadap ke barat sebagaimana umat Muslim menghadap ke kiblat. Jadi ada penyesuaian itu maksudnya sebenarnya menghormati. Sameton Bali itu menghormati. Terus kemudian kalau kita lihat di Pura Langgar di Bangli, yang mana di sana saat mengaturkan sesaji, mengaturkan banten kepada ide petari yang melinggi di sana itu tidak diperbolehkan menggunakan daging babi. Jadi, untuk menghormati. Untuk kemungkinan seperti itu untuk menghormati saudara Islamnya yang di sana. Artinya kearifan lokal asli Bali ini itu akan senantiasa ada. Nah makanya Bali itu sendiri sebenarnya kalau kita pandang karena keunik-unikan yang tadi bersama, jadi mosaik atau Indonesia kecil itu ya di Bali. Di Bali. Di mana miniatur kecilnya itu di Bali. Di mana semua kekuatan tidak memandang itu ras, agama dan sebagainya itu dihormati di sini. Sangat banyak sekali. Pura dalam Betawi ada, pura dalam Solo ada, pura dalam Sumedang ada. Sampai kalau pernah mendengar di
Singaraja di Bali Utara sana ada namanya Pura Gambur Anglayan. Pura Gambur Anglayan. Apa itu? Itu ada pura, adanya nyebut Pura Pancasila. Karena pelingginya itu ada pelinggi nanti Muslim pura dalam ini pelingginya Mekah, Ratu dalam Mekah. Nanti pelingginya Ratu dalam Sundawan. Untuk jadi semua kekuatan itu dihormati di sana. Ini yang bilang itu unik sekali Bali itu seperti ini. Artinya pada prinsipnya di Bali itu toleransi sendiri itu sudah semacam menjadi apa ya kalau dibilang itu pondasi atau dasar kehidupan di Bali, terutama yang sangat sakral dengan adat istiadatnya itu sudah ada sama penghormatan dengan kebinekaan itu sudah ada. Makanya toleransi tadi itu sudah dijelaskan memang ada memang sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada. Memang sudah menjadi karakter dari Bali itu sendiri. Bahkan beliau jika yang boleh sebutkan apa namanya dalam kitab Sutasoma, Buta Tular kan menyatakan yang sekarang dijadikan sesanti di burung Garuda Pancasila kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruan, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, karena tiada kebenaran yang mendua. Betul. Nah itu maksudnya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita flashback lagi ke zaman dahulu itu bahwa ya, memang Siwa Buddha itu sesuatu yang beda tapi dia bisa menyatu gitu loh. Siwa Buddha itu beda tapi bisa hakikatnya satu sama. Nah ini kan suatu ajaran yang luar biasa dari leluhur-leluhur dahulu, terutama yang masih dilestarikan dan dijaga baik oleh Sameton Hindu Bali sampai dengan saat ini. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi sangat luar biasa. Sebelum kita lanjutkan monggo. Oh iya, seruput dulu. Oke, ini sudah sangat lengkap nih sejarah toleransi sejak sebelum pada tahun kalau Pak Ketua FKUB menyampaikan bahwa toleransi di Bali ini terbangun sejak 1001 tahun. Iya, betul. Bagaimana tadi sudah disampaikan. Nah, dari situ namanya ketika kita mendengar istilah toleransi, pasti kita selalu ingat tokoh kita, guru bangsa kita, Gus Dur. Nah, Gus Dur untuk di Bali ini memiliki catatan yang sangat menarik. Sangat menarik. Bahkan ada teman yang menyampaikan ketika saya bertemu dengan ini waktu di hotel katanya, kebetulan kerja di hotel, saya menyampaikan saya Islam, tapi saya ikut Gus Dur. Oh, sampai Islam ikut Gus Dur? Bener-bener saya suka ya. Jadi sejarah antara toleransi yang dibangun Gus Dur ini sangat luar biasa. Ini mungkin Mas Koko bagaimana mengisahkan tentang Gus Dur pertama di Bali sehingga toleransi ini semakin kuat. Iya. Jadi kalau memang menamatilasi dari apa yang panjenenganipun Gus Dur almarhumullah pernah lakukan di Bali itu, jadi memang sangat-sangat luar biasa sekali. Seperti yang kita ketahui, bahkan beberapa saat yang lalu, beberapa waktu lalu, tiang pribadi pernah mendengarkan langsung ngendikan dari Gus Niam, putranya Romo Yai Nur Hadi, yang mana beliau ini sempat dapat cerita dan ceritakan kita semua lah itu bahwa Gus Dur niki selama di Bali beliau itu sama sekali belum pernah menjejakkan kaki beliau itu di kantor BWNU. Jadi ceritanya gitu. Kalau nih Gus Dur niki malah selama ke Bali itu beliau sering beranjang sana ke Pura, ke Puri, dan ke tokoh-tokoh Hindu di Bali, bersowan, bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi dan memperaratnya. Nah, setelah belasan tahun, artinya hal tersebut itu sering secara rutin dilakukan beliau. Tapi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau laksanakan itu baru terasa sekarang.
manfaatnya ketika beliau sampun ingkang langgeng atau sampun sedo. Itu yang bisa kita rasakan. Nah, ketika kita teman-teman dari NU khususnya mengadakan kegiatan, Sambeton Bali langsung tahu, oh ini Islamnya Gus Dur. Monggo, malah mereka ini berbondong-bondong untuk membantu. Sambeton Bali itu membantu. Oh ini Islamnya Gus Dur, ini NU Islam gitu kan. Nah terus juga ternyata Gus Dur itu beliau juga sering keliling ke puri-puri, ke pura. Nah baru ini yang kita rasakan sekarang. Artinya apa? Perjalanan beliau itu jangan dilihat sebagai terbatas hanya pada suatu silaturahmi yang dalam tanda petik yang aneh atau dan sebagainya. Tapi niat tulus dalam beliau, hati beliau inilah yang ternyata baru sekarang kebaca atau kebuka bahwa beliau ini sebenarnya menitip-nitipkan kita semua di sini. Kita ini sebagai nyamu Islam, nyamu Sambeton Muslim atau umat Muslim yang berada di Bali, beliau titip-titipkan kepada para tokoh di Bali, kepada para orang-orang suci di Bali, agar kita bisa saling hidup rukun, saling bertoleransi, saling merawat tradisi yang setelah ada turun-temurun seperti itu. Jadi luar biasa visi beliau itu sudah sampun melihat, beliau itu sudah di masa lalu jauh sekali. Nggak kejangkau itu maksud, baru sekarang kebaca. Oh ngoten maksudnya Gus Dur dulu itu seperti itu. Memang luar biasa. Terus yang boleh bercerita sedikit dulu waktu kebetulan ayah saya di Pasuruan waktu itu di PADI sempat sebagai ikut dalam Parisade Hindu Dharma di Pasuruan. Jadi saat itu sempat juga membangun tempat ibadah umat Hindu di Pasuruan. Sempat mendapat dalam tanda petik gangguan dari oknum yang menolak untuk pendirian rumah ibadah. Terus beliau juga bersama para pengurus di sana kemudian berkirim surat ke beliau. Presiden Gus Dur saat itu. Presiden Gus Dur saat itu, sehingga langsung beliau tindak lanjuti. Kebetulan wali kota di Pasuruan waktu itu dari PKT, Pak Aminur Rahman kalau tidak salah, peran NU juga. Langsung beliau menggunakan dalam tanda petik jalur khusus lah, sehingga alhamdulillah terus bangunan ibadah itu bisa lancar dibangun sampai dengan bisa dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Ya itu kalau dari jasa beliau seperti itu. Bapak toleransi kita. Terus. Nah, sesuai tema bahwa Bali ini merupakan wilayah wisata mancanegara. Tentu toleransi yang ada di Bali ini tidak hanya dikenal oleh orang Bali sendiri atau orang Indonesia sendiri, tapi juga para wisata dari mancanegara itu juga menyaksikan bahkan bisa merasakan tentang toleransi di Bali. Nah ini mungkin Mas Koko punya kisah atau pengalaman tentang bagaimana toleransi di Bali itu benar-benar untuk dunia. Jadi memang luar biasa di Bali itu, terutama vibrasinya itu guys, vibrasi pancaran kedamaian, vibrasi toleransi yang senantiasa terjaga itu memang sampai ibaratnya memancar ke seluruh dunia. Dalam artian apa? Tiang sendiri tidak menceritakan dari pengalaman seseorang atau pengalaman dari cerita, tapi tiang mengalaminya sendiri. Ketika kebetulan tiang itu ya hobinya itu sebenarnya keliling-keliling ke situs-situs budaya atau tempat-tempat ibadah dan juga situs sejarah. Jadi suatu ketika saya di sebuah cagar budaya yang juga menjadi tempat ibadah dari saudara-saudara kita Sambeton Hindu Dharma, di sana tiang ke sana itu juru mangku itu atau beliau tokoh di sana itu sangat luar biasa menyambut kami dengan penuh persaudaraan. Tidak melihat dari pakaiannya apa, tidak melihat dari agamanya apa, tidak melihat dari sukunya apa, tidak melihat dari bangsanya apa. Kami bisa disambut dengan baik, diperlakukan dengan saudara, sebagai saudara, di mana kami juga terus melakukan doa di situ, doa bersama. Nah, ada waktu itu pengalaman itu ketemu sama orang dari bule Eropa kalau nggak salah deh, Jerman apa mana yang lupa, Eropa. Nah, dari situ dari percakapan itu saya tanya, kenapa kok bisa jauh-jauh dari sana
kok bisa sampai di Bali ini? Nah, dia bilang gini, ya bagi saya Bali itu tidak hanya tempat wisata, tidak hanya alamnya, tidak hanya keindahan alamnya saja, tapi yang terutama adalah keindahan spiritnya, keindahan dari toleransinya, keindahan daripada keramah tamahan daripada hatinya. Jadi bukan bibir ya, tapi hatinya. Dia bilang hatinya. Artinya apa? Itulah yang memukau saya dari jauh-jauh, dari belahan benua sana saya kemari. Nah, sehingga ketika saya melakukan, kebetulan waktu itu kami bareng untuk melakukan melukat. Jadi melukat itu semacam tradisi untuk pembersihan diri. Semacam kalau di Jawa ada disebut topo kumkum biasanya, kalau dalam tradisi budaya itu seperti itu. Nah, di sana terus dari situ kami juga ngobrol-ngobrol terus dari sejarah perjalanan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika selesai dia berharap apa spirit yang saya tangkap di sini di Bali ini sebagai punjer punjer dari vibrasi dunia ini akan saya bawa dan saya pancarkan nanti di sana di negara saya. Dia bilang gitu. Akan saya pancarkan di sana spirit dari Bali ini, spirit toleransi ini dan juga kedamaian ini saya pancarkan di sana. Sehingga di sana itu gini, dia bilang waktu itu, karena kalau di negara saya spiritual itu sudah mulai terkikis. Orang sudah bernalar. Gereja-gereja sudah banyak kosong. Gitu. Jadi kami di sana itu lebih peradaban, di sana lebih mengandalkan jadi logika. Jadi apa yang tidak saya terima logika tidak bisa. Cuma dari situ saya merasa kering, dia bilang gitu. Saya merasa kering sehingga saya mencari di sana. Saya dapatlah bahwa ini harus dari dia bilang Atlantis. Atlantis ini ada di Bali. Bahasanya dia Atlantis, suatu negeri di samping keindahan alam juga keindahan spiritual. Nah, itu yang harus saya ambil nanti, saya bawa, saya pancarkan di negara saya. Sehingga harapannya manusia ini nanti ingat kembali kepada Tuhannya. Tidak hanya mengandalkan daripada logika itu tadi, sehingga lupa kepada siapa yang berkehendak atas semua jagat raya ini. Gitu. Jadi kalau dibilang dari Bali spiritual atau toleransi dan marwah dari Bali, kalau di Bali disebut taksu dan sebagainya, pancaran energinya itu, ya memang dari kebetulan, dari pengalaman tiang jumpai sekali tamu itu kebanyakan seperti itu yang melakukan spiritual di sini. Dan adat istiadat Bali dengan sifat keramahan masyarakatnya, kebagusan budi pekertinya, sehingga tidak membedakan asal, sehingga saya rasa juga cocok. Jadi semua itu harus kembali gitu. Jadi kembali itu dalam arti dua makna. Dalam makna kembali kepada jiwa raga kita, bahwa kita ini harus menjadi manusia yang seutuhnya, yang berketuhanan. Juga secara spiritual kita harus menyerap atau menjalankan energi, di mana di Bali ini toleransi dijunjung tinggi, di mana tradisi ini juga harus dirawat, sehingga ya kita ini juga sebagai insan aswatnya dewata kembali kepada mutu kita, merawat tradisi, menjunjung toleransi. Oke, terima kasih, ini sangat luar biasa bahwa toleransi di Bali ini tidak hanya kita yang merasakan, tidak hanya kita yang mengetahui, tapi juga sudah menjadi mendunia. Toleransi di Bali ini benar-benar untuk dunia. Jadi para wisata yang ada di Bali ini ketika istilahnya itu berwisata di tempat-tempat wisata itu, karena memang Bali ini merawat tradisinya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau semisal hanya mengandalkan keindahan alamnya, ya mungkin banyak di luar sana banyak, tapi untuk merawat tradisi yang sangat luar biasa ini yang menjadi keindahan tersendiri, dan itu memang didasarkan pada prinsip toleransi. Dan alhamdulillah ini sudah sangat luar biasa nih Mas Koko. Oke, sahabat-sahabat Aswaja Dewata, pembahasan kita yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan beliau ini sudah 2 kali ke Aswaja Dewata, dan mudah-mudahan tidak kapok ya. Dan mohon maaf kondisinya masih seperti ini. Oke, sahabat-sahabat Aswaja Dewata, mungkin hanya ini yang bisa kita obrolkan pada malam ini.
dengan tema keindahan Bali dan toleransi untuk dunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mengamalkan prinsip toleransi dari agama yang kita anut, terutama agama Islam. Terima kasih. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.